صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-78. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajran. Artinya, maka berangkatlah keduanya hingga ketika mereka sampai kepada penduduk sebuah kota, mereka berdua meminta makanan kepada penduduknya. Tetapi mereka menolak untuk menerima kedua orang itu sebagai tamunya. Maka mereka berdua menjumpai di sana sebuah dinding yang hampir runtuh. Maka ia memperbaikinya. Berkatalah ia, Musa, sekiranya engkau menghendaki, niscaya engkau dapat mengambil upah untuk itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penduduk kampung dalam ayat ini takbirnya adalah suatu bangsa atau suatu kaum. Adapun perjamuan artinya sebuah kerjasama dalam pekerjaan yang baik. Peristiwa yang hamba Allah dan Nabi Musa alaihissalam yang meminta makanan, maka takbirnya adalah keduanya meminta agar ada kerjasama. Meski akhirnya permohonan mereka ditolak. Yang artinya umat tersebut tidak mau bekerja sama. Kemudian keduanya melihat sebuah dinding yang rusak. Maka takbirnya ialah bahwa ada orang alim atau imam yang harta bendanya hampir musnah. Jika dilihat dinding itu diperbaiki, maka artinya pekerjaan orang alim itu akan diperbaiki. Namun, jika tidak diperbaiki, maka artinya pekerjaan tersebut akan rusak. Dalam kitab Ta'bir Imam Ibnu Sirin ada tertulis, jika melihat sebuah dinding yang rusak, lalu diperbaiki, maka artinya penguasa di daerah tersebut akan diganti dengan penguasa yang lain. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, menurut pendapatku, yang dimaksud dengan orang kampung dalam kasyaf tersebut adalah kaum Yahudi dan kaum Masehi. Namun, kedua kaum tersebut menolak untuk bekerja sama. Adapun yang dimaksud dengan dinding adalah pemimpin rohani dari kaum Yahudi dan kaum Masehi. Sementara dinding yang hampir roboh mengandung arti bahwa pengaruh orang-orang suci dari kaum Yahudi dan kaum Masehi hampir hilang. Adapun Nabi Musa alaihissalam berkata bahwa mengapa tidak diterima upahnya. Hal ini memiliki maksud bahwa semangat perniagaan dalam pengikut Musawi akan sangat besar. Segala pekerjaan mereka diukur dengan keuntungan keduniawian. Akan amat sukar bagi mereka untuk bekerja
hanya semata-mata karena Allah. Dan buktinya dapat kita lihat dari pengikut Musawi terakhir, yakni kaum Masehi. Mereka tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa menghitung untung dan ruginya. Jika mereka mengajar, maka mereka memperhitungkan keuntungan duniawinya. Bahkan simpati mereka pun berdasarkan untung dan rugi. Sehingga dakwah mereka mengandung maksud dan keuntungan materi juga. Boleh dikatakan bagi mereka bekerja untuk semata-mata karena Tuhan dan tiada tujuan duniawi, maka hampir dikatakan tidak ada pada kamus mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ahli kitab telah diminta untuk bekerja sama. Namun oleh mereka hal ini ditolak. Sebagai contohnya ialah ketika Nabi Musa alaihissalam menjanjikan kepada kaum beliau akan diberikan daerah Kanaan sesudah mereka selamat dan keluar dari Mesir. Dan beliau meminta kepada kaumnya agar bersiap-siap untuk berperang dengan kaum Amalik yang saat itu menduduki daerah Kanaan. Maka kaum Yahudi tidak mau bekerja sama dengan beliau. Dan mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak mau memasuki daerah yang dijanjikan itu selama musuh masih bercokol di dalamnya. Sebab itu, pergilah engkau dan Tuhan engkau untuk memerangi musuh tersebut. Kami hanya akan duduk-duduk menunggu di luar daerah ini saja." Dari kejadian ini dapat diketahui bahwa kaum Nabi Musa alaihissalam tidak mau bekerja sama dengan beliau. Padahal setengah dari perjanjian Allah Ta'ala akan dilaksanakan dengan perantaraan para hambanya. Dan kewajiban bagi manusialah untuk bekerja sama dengan para nabi demi kepentingan pelaksanaan janji Allah Ta'ala itu. Selain itu, mereka pun tidak mau bekerja sama dengan Rasulullah SAW. Dan hal ini termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 65, yang artinya, "Wahai ahli kitab, marilah kita bekerja sama untuk menegakkan satu kalimah yang ada persamaannya antara kami dengan kamu. Yaitu kita tidak akan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Dan janganlah kita mengadakan perserikatan secara ketuhanan dengan meninggalkan Allah Ta'ala. Kalau mereka tidak juga mau mendengarkan seruan yang baik ini, maka katakanlah kepada mereka, kamu menjadi saksi bahwa kami ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada kaum Yahudi dan Masehi bahwa tinggalkanlah keras kepalamu itu. Marilah kita bekerja sama untuk menegakkan tauhid. Janganlah kita menyembah selain kepada Allah Ta'ala dan janganlah menyekutukannya. Janganlah kita mengadakan kerjasama yang tidak didasarkan keadilan. Bahkan menurut kehendak Allah Ta'ala, marilah kita bekerja di atas dunia dengan keinsafan dan penuh keadilan. Kalau mereka tidak juga mau menerima ajakan yang amat baik ini dan tidak mau juga bekerja sama dalam gerakan yang istimewa ini, maka wahai kaum muslimin, kamu dengarkanlah seruan Rasul kami ini, pergilah, kami yang akan bekerja sama dengan Rasul Allah. Bahkan jika kita pikirkan lebih dalam dan dengan seksama, maka sebenarnya
kaum Masehi pun tidak mau bekerja sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Buktinya, ketika Nabi Isa alaihissalam hendak disalib, semua murid beliau lari meninggalkan beliau seorang diri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah daras tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.